Dari sini kita belajar satu hal penting, bahwa dalam politik ada yang benar-benar bekerja di belakang layar dan ada juga yang datang belakangan lalu mengklaim seolah-olah paling berjasa. Maka wajar hari ini publik mulai melihat ulang siapa yang benar-benar berperan dan siapa yang sekedar hanya ingin diingat sebagai tokoh penting. Ketika ada orang yang mengaku paling berjasa, tapi ketika fakta mulai bicara, siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang sekedar mengklaim. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kopi Sidikalang, enaknya. Sebelum saya bahas, saya beberapa hari kemarin tidak ada membuat video tentang politik. Saya yakin ada banyak orang juga yang suka dengan materi saya. Tapi juga pasti ada yang tidak suka. Tidak suka saya pikir bukanlah karena narasi saya, tapi hanya karena kebencian. Ketika mereka menghilangkan kebencian, siapapun yang benci, saya rasa mereka akan memahami narasi yang saya ungkapkan. Jadi, kenapa beberapa hari ini saya tidak membuat video? Karena laptop saya lagi bermasalah. Saya mengeditnya biar video yang saya bikin panjang karena ada jeda, saya edit lewat laptop agar jedanya hilang. Lalu mengedit melalui handphone saya tidak paham. Itu sebabnya beberapa hari ini tidak bikin video dan mungkin juga waktu yang ke depan tidak bisa bikin video setiap hari. Karena saya mesti mengedit melalui handphone, tentu agak lama karena saya belajar lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan membahas tentang siapa yang berjasa. Kita tahu sejarah tidak bisa diklaim oleh hanya satu pihak. Apalagi kalau klaim itu terus diulang, seolah-olah itulah kebenaran. Kenapa saya sebut diulang? Ketika klaim itu dilakukan di depan konferensi pers, nah itu orang akan menonton berulang-ulang. Sehingga saya sebutkan berulang-ulang. Walaupun dibicarakan hanya sekali. Dan tentu saja berlalu waktu, satu persatu fakta muncul kembali ke permukaan. Dan tentu saja nama Joko Widodo kembali menjadi pusat perhatian setelah muncul penjelasan yang membuka sudut pandang baru tentang awal langkahnya menuju DKI Jakarta. Selama ini Yusuf Kala menyampaikan dan dirinya lah yang mendorong Joko Widodo untuk maju menjadi calon gubernur DKI. Ya, tentu pernyataan itu beredar luas karena dilakukan dalam konferensi pers. Karena yang berbicara orang sekelas JK tentu banyak yang percaya, bahkan dijadikan seolah-olah itu fakta utama. Namun, dalam sebuah diskusi yang diungkap oleh Rasman, justru muncul klarifikasi langsung dari Pak Jokowi, bahwa memang pernah ada komunikasi dengan JK, tapi itu hanya satu kali lewat telepon. Dalam percakapan itu, Jokowi hanya diminta kesiapannya. Dan jawaban Pak Jokowi sederhana, silakan dibicarakan lewat partai. Dan setelah itu tidak ada kelanjutan, tidak ada proses, tidak ada langkah nyata. Disinilah cerita mulai berubah arah. Karena ternyata komunikasi yang intens justru datang dari pihak lain. Nama Hasim, adeknya Pak Prabowo, muncul. Bukan sekedar wacana, tapi ada pertemuan, ada pembahasan serius, dan ada langkah konkret. Dari situlah proses politik mulai benar-benar berjalan. Kemudian komunikasi berkembang ke Megawati. Dan akhirnya terbentuklah koalisi
antara dua kekuatan besar, PDI Perjuangan dan Gerindra. Hasilnya, lahir pasangan yang saat itu mungkin tidak banyak prediksi. Pak Jokowi bersama Ahok. Dan sejarah mencatat mereka memenangkan DKI Jakarta. Dari sini kita belajar satu hal penting, bahwa dalam politik ada yang benar-benar bekerja di belakang layar dan ada juga yang datang belakangan lalu mengklaim seolah-olah paling berjasa. Maka wajar hari ini publik mulai melihat ulang siapa yang benar-benar berperan dan siapa yang sekedar hanya ingin diingat sebagai tokoh penting. Karena pada akhirnya fakta tidak butuh dibela dan hanya butuh waktu untuk terlihat. Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Bila kata tak sejalan nyata, diam-diam fakta akan membuka. Jangan merasa paling berjasa jika langkah nyata tak terasa. Sejarah bukan milik cerita, tapi milik mereka yang benar-benar bekerja. Saya Beni Budaya.